Dan sore ini di sesi pertama kita akan membahas dua tema debat yang menjadi sorotan, yaitu ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Dan nanti akan ada 4 narasumber yang hadir bersama saya di studio. Di antaranya ada Dewan Pakar Timnas Amin, yaitu kemudian ada Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran, kemudian ada juga anggota TPN Ganjar Mahfud dan juga ada ekonom Indef Mbak Afiliani. Tapi sebelumnya sekarang kami juga akan mengajak Anda terlebih dulu untuk memantau seperti apa persiapan di lokasi debat Cawapres di Jakarta Convention Center. Dan sebagai informasi, CNN Indonesia adalah salah satu media penyelenggara dari debat Cawapres perdana kali ini. Sudah ada rekan saya Ayu Rahmawati dan Siti Badriah, keduanya berada di JCC Senayan, Jakarta. Saya sapa Ayu terlebih dulu. Ayu, bagaimana persiapan di dalam Assembly Hall menjelang pelaksanaan debat Cawapres malam ini? Selamat sore Putri, kami bisa menggambarkan bahwa untuk persiapannya sendiri ini sebenarnya sudah sekitar 95% karena Anda bisa melihat panggung megah di belakang saya akan menjadi saksi dari debat Cawapres perdana yang akan berlangsung pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Nah Putri, kalau misalkan kita melihat di belakang, saya akan minggir sedikit ya di sini dan kita bisa melihat di masing-masing tempat duduk calon wakil presiden sudah ada tim dari masing-masing paslon dan mereka sedang melakukan pengecekan karena sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah selesai dilakukan rehearsal dan juga clearance area yang dibantu oleh pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengecek keamanan dari Assembly Hall JCC Senayan Jakarta ini. Jadi kalau misalkan Putri menanyakan bagaimana persiapannya, ini sudah hampir rampung semuanya di dalam JCC Assembly Hall Jakarta. Dan Putri, kalau misalkan kita membahas apa saja yang berbeda dan apa saja yang menarik dari debat Cawapres yang akan berlangsung sekitar 2,5 jam nanti. Yang pertama adalah tersedianya podium. Secara teknis sebenarnya ini berbeda dengan debat Capres yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu. Kita mengingat ketika debat tersebut berlangsung, setiap Capres berdiri di tengah panggung tanpa adanya podium. Dan saat ini diputuskan untuk diadakan podium untuk masing-masing calon wakil presiden. Karena adanya podium, maka Cawapres dipersilahkan untuk membawa catatan. Catatannya bisa berupa not kecil, buku, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Tetapi Putri, yang perlu diingat adalah Cawapres dilarang untuk membawa alat bantu bersifat digital seperti iPad maupun juga handphone untuk dibawa ke atas podium. Putri bisa lihat ya di sini podiumnya sudah dipasang oleh pihak KPU dan juga penyelenggara. Nantinya akan masing-masing, yang sebelah kiri adalah untuk nomor urut 01, tengah 02 dan juga yang kanan untuk 03. Nah Putri, berbeda juga dengan debat Capres yang dilaksanakan KPU beberapa waktu lalu. Kali ini untuk segmen 1 di debat Cawapres, pertama-tama visi misi akan dipaparkan oleh Cawapres nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kita mengingat waktu debat pertama kemarin untuk pemaparan visi misi itu dilakukan oleh Capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan, dan nanti di debat yang ketiga akan dilaksanakan oleh paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Jadi memang skemanya akan terus berlangsung dan berlanjut seperti itu Putri. Dan sebenarnya secara teknis kalau kita membicarakan bagaimana nanti jalannya debat Cawapres, sebenarnya sama saja dengan debat Capres kecuali hal-hal yang tadi telah saya sebutkan sebelumnya. Nanti akan ada 6 segmen Putri yang terangkum dalam 150 menit, tetapi 30 menit selebihnya adalah commercial break. Jadi kita akan melihat substansinya selama 120 menit atau kurang lebih 2 jam. Di mana sesi pertama akan ada pemaparan visi misi. Sesi kedua dan juga ketiga adalah sesi untuk panelis bertanya, tetapi nanti akan diajukan oleh moderatornya yaitu Mas Alvito Dianova dan juga Mbak Liviana Cherlisa. Dan nantinya itu akan diajukan pertanyaan secara acak. Jadi nanti mereka bisa mengeksplor bagaimana kesiapan mereka, visi misi mereka di ranah ekonomi. Kemudian juga Putri, nanti di segmen 4 dan juga 5, ini adalah sesi yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu karena kemarin kita bisa mengingat di debat Capres, sesi ini sangat interaktif karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh masing-masing kandidat, dan ini adalah sesi tanya jawab yang nantinya bisa dilakukan oleh setiap
kandidat cawapres dan akan ditutup di segmen 6 yaitu segmen closing. Putri. Baik, terima kasih Ayu sudah menjelaskan seperti apa kurang lebih jalannya debat cawapres nanti malam akan berlangsung ya. Saya berikutnya ke Siti Badriah yang berada di depan atau di depan pintu masuk JCC menuju lokasi debat. Suasana seperti apa Siti Badriah sore ini? Pengamanannya bagaimana? Apakah sudah mulai terlihat ada pendukung berada di sana? Ya, selamat sore Putri. Memang 2 jam 30 menit menuju debat perdana dari Cawapres yang nantinya akan mengusung tema terkait dengan ekonomi, infrastruktur, dan perkotaan ini. Memang suasana di tempat saya berada yaitu di datangan dari para calon presiden dan calon wakil presiden ini sudah mulai ramai dipadati tidak hanya oleh rekan-rekan media tetapi juga pada official penyelenggara, dan tadi juga saya sempat melihat sudah terlihat adanya sejumlah pendukung dari masing-masing pasangan calon presiden yang juga sudah hadir di area Jakarta Convention Center ini. Nah, kemudian juga kalau kita berbicara terkait dengan keamanan untuk penyelenggaraan debat perdana dari Cawapres ini, memang dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat ini sudah mempersiapkan 2.500 personil keamanan, yang mana 2.500 personil keamanan ini nantinya akan disebar di ring 1 yaitu tempat saya berada saat ini, kemudian juga di ring 2 yaitu di seluruh area Jakarta Convention Center, dan juga di ring 3 ini adalah di seluruh wilayah Gelora Bung Karno, yang mana memang ini disediakan karena untuk mengantisipasi adanya pendukung dari luar undangan yang memaksa masuk ke wilayah Jakarta Convention Center, karena tadi sekitar pukul 4 sempat terjadi sedikit kericuhan dari salah satu pendukung paslon yang ingin mencoba masuk ke wilayah Jakarta Convention Center, yaitu tepatnya di wilayah venue utama yang nantinya akan digelar kegiatan dari debat debat cawapres di perdana di pemilu 2024 mendatang. Nah, kemudian untuk kericuhan yang tadi juga sempat dihalau dan sudah dihalau oleh pihak kepolisian, sehingga untuk saat ini kemudian menyambut tamu VIP dan juga para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan tiba nanti sekitar pukul 6 atau setengah 7 malam. Nah, kemudian untuk siapa saja yang bisa masuk ke wilayah venue ini memang disebutkan dari aturan KPU hanya sekitar 75 dari tim masing-masing ses, yang mana dari 75 orang tim ses yang diperbolehkan masuk ini pastinya termasuk dari keluarga dan juga petinggi parpol dan pihak terpilih dari tim ses yang bisa menyaksikan langsung di venue di dalam. Tetapi kemudian untuk ses lainnya yang memiliki undangan khusus juga bisa masuk, namun tidak ke dalam, tetapi tim ses yang bisa menyaksikan langsung di venue di dalam. Tetapi kemudian untuk tim ses lainnya yang memiliki undangan khusus juga bisa masuk, namun tidak ke dalam, tetapi ada ruangan khusus yang sudah disediakan, yaitu ruangan cendrawasih, yang mana nanti para tim ses yang memiliki undangan khusus ini bisa menyaksikan di layar besar yang sudah disediakan. Namun untuk pendukung yang tidak memiliki undangan VIP, kemudian juga undangan khusus, maka para pendukung tersebut memang harus berjaga ataupun harus standby di luar area Jakarta Convention Center, sehingga memang diharapkan para pendukung dari masing-masing tim ses ini bisa kemudian dapat diatur dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk alur kedatangannya seperti apa di sini, Ayu, Putri, ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nantinya para calon presiden, calon wakil presiden ini akan tiba di pintu tempat saya berada saat ini. Kemudian juga tidak hanya dari masing-masing capres dan cawapres, nanti juga di sini akan ada pihak dari Komisi Pemilihan Umum, kemudian juga tamu undangan dari kementerian dan lembaga, dan juga kemudian ada dari Panglima dan Kapolri. Nanti untuk tamu VIP ini akan tiba di sini, kemudian juga akan kemudian diantarkan ke Transit Room nanti untuk menunggu kegiatan dari debat Cawapres perdana ini yang akan digelar pukul 7 malam nanti. Dan untuk itu jangan lupa para pemirsa untuk nantinya menyaksikan secara langsung debat perdana Cawapres di CNN Indonesia TV. Putri. Terima kasih Siti Badriah dari kawasan JCC di pintu masuk ya, JCC Senayan Jakarta. Sebelumnya ada Ayu yang berada di dalam gedung Assembly Hall di arena debat Cawapres nanti malam. Terima kasih teman-teman. Dan beberapa persiapan dilakukan menjelang debat calon wakil presiden yang akan dilakukan di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Salah satunya adalah soal pengamanan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan sekitar 2.500 personil diterjunkan untuk mengamankan acara debat kali ini. Pengamanan juga untuk mengantisipasi masa pendukung di luar tamu undangan.
kami juga mengantisipasi adanya masa pendukung yang non-undangan. Karena nanti ada masa pendukung yang bisa masuk itu adalah masa pendukung yang undangan. Nah, sehingga nanti sudah kami atur agar antara masa pendukung non-undangan dan masa pendukung secara umum, termasuk juga para awak media, kami siapkan tempat agar bisa meliput kegiatan debat Cawapres pada hari ini.